wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang di materi manajemen risiko tentang prinsip-prinsip pengukuran risiko. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agis Nilalmarom, dan juga ada teman saya, Maya Lutfiana dan Muhammad Khasantri Rizal. Yang pertama, apa itu resiko? Resiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Oleh sebab itu, resiko sangat perlu diolah karena resiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang sangat berlebihan yang dapat membuat perusahaan gulung tikar. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan hal-hal yang lebih terarah. Salah satunya dengan mengukur dimensi risiko yang akan terjadi pada diri sendiri, pada khususnya, dan pada perusahaan pada umumnya. Yang kedua, dimensi pengukuran risiko dan manfaatnya. Pengukuran risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risikonya yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko yang mana yang paling relevan. Adapun manfaat pengukuran risiko yaitu: 1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat perlu oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam menggunakan saran penanggulangan risiko. Pengukuran frekuensi kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensi, ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi, almost nil, yaitu resiko yang menurut pendapat manajer risiko atau kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali, atau probabilitasnya terjadi mendekati nol. Kemudian yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadi kecil atau slight, yaitu resiko-resiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya pun kecil. Kemudian yang ketiga, kerugian yang mungkin atau moderat, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu yang dekat di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kerugian yang mungkin sekali atau definite, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Kemudian, pengukuran kegawatan kerugian. Pengukuran kerugian potensial dari dimensi kegawatan adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian, yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dalam mengukur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Kemudian yang kedua, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama satu periode atau biasanya 1 tahun. Oke, selanjutnya probabilitas. Yang pertama, konsep probabilitas. Secara umum probabilitas kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Yang kedua, konsep simple space
dan event. Untuk mempelajari konsep probabilitas, perlu dipahami konsep simple past dan event. Simple past atau set S adalah suatu set dari kejadian tertentu yang diamati, misal jumlah kecelakaan mobil di wilayah Kota Malang selama 2009. Dan yang ketiga, aksioma definisi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai atau angka yang besarnya berkisar antara 0 sampai 1 yang diberikan pada masing-masing event. Jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari event-event atau set E yang saling pilah dalam simple past atau set S adalah 1. Expected value. Expected value adalah nilai yang diharapkan dipraktikkan dari probabilitas yang ada. Expected value dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dan menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitas. Dengan menambahkan hasil dari hasil masing-masing event tersebut dapatlah diperoleh expected. Peristiwa yang saling pilah atau mutually exclusive event. Dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Bila peristiwanya A dan B, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B dapat dinyatakan sebagai berikut. P kali A atau B sama dengan P kali A ditambah P kali B. Probabilitas terjadinya suatu peristiwa pada satu objek dengan kerugian 1 juta adalah 1/10, dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada objek tersebut 2 juta adalah 1/20. P dikali A atau B sama dengan 1/10 ditambah 1/20 sama dengan 3/20. Expect loss-nya sama dengan 1/10 dikali 1 juta ditambah 1/20 dikali 2 juta sama dengan 200.000 premi minimal. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu dimensi yang harus diukur meliputi dua dimensi resiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi dan kegawatan dari kerugian itu. Lalu kebanyakan keputusan manajer risiko sebaiknya juga membangun distribusi probabilitas untuk total kerugian sesudah pajak dan distribusi probabilitas kerugian sesudah pajak pada setiap kejadian. Kemudian jika kerugian per kejadian bervariasi secara luas, maka diperlukan distribusi probabilitas kerugian per kejadian dan banyak kejadian per tahun untuk membangun informasi mengenai total kerugian per tahun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.